Ya, bagaimana daerah penyangga ibu kota meningkatkan ketegasan penegakan hukum guna semakin mengoptimalkan PSBB agar angka kasus COVID-19 bisa ditekan secara maksimal. Langsung saja kita tanyakan kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, dan juga nanti akan bergabung. Ada Wali Kota Depok, Jawa Barat, Muhammad Idris. Saya ingin sapa ke Kang Bima terlebih dulu. Kang Bima, selamat sore, apa kabar Kang? Alhamdulillah, selamat sore Wahyu. Baik. Kang, diperpanjang lagi PSBB untuk 14 hari ke depan sampai 1 Agustus. Apa bedanya? Apakah ada terobosan untuk kemajuan yang lebih baik untuk menekan laju COVID-19? Sebetulnya sama saja. Jadi kami memang sudah memperpanjang PSBB proporsional ini selama 1 bulan. Jadi ketika yang lain itu 2 minggu, saat itu kami perpanjang 1 bulan. Jadi berakhir nanti tanggal 2 Agustus. Dan kewaspadaannya, kesiagaannya tetap sama. Kita awasi ketat protokol kesehatan. Kalau ditemukan ada kasus positif, kemudian kita tutup. Ya, seperti kemarin ada supermarket yang ditemukan stafnya positif, kita tutup sampai ada kejelasan swab ya. Jadi praktis sebetulnya apa yang ada akan terus berlanjut dengan pola pendekatan yang sama. Ada supermarket, kemudian apakah ada lagi titik-titik atau mungkin klaster-klaster lain yang paling tidak atau mungkin ada potensi-potensi yang bisa menjadi titik atau pusat epicentrum penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Bogor? Kasus positif di Bogor nomor 1 disebabkan imported case. Jadi kasus yang didapat dari luar kota. Ketika kita dalami melalui tim lacak yang melakukan proses pendalaman, menetapkan ODP, itu diketahui kebanyakan karena tugas dari luar kota, traveling, tugas dari luar kota, dan kemudian terdeteksi positif. Itu kasus pertama ya, yang paling banyak sekali. Yang kedua adalah berasal dari fasilitas kesehatan, rumah sakit, kemudian juga laboratorium. Yang ketiga adalah dari perkantoran dan pertokoan. Nah itu kira-kira 3 penyumbang kasus positif di Kota Bogor. Jadi itu akan menjadi konsentrasi lagi supaya bisa menekan laju angka COVID-19 ya. Tetapi adakah lebih spesifik lagi Kang Bima, luar kota ini mana saja? Apakah termasuk transport atau travel pergerakan masyarakat dari Bogor ke pusat ibu kota di Jakarta setiap harinya? Kemarin kita lakukan 2 kali swab di stasiun, ditemukan 5 positif. Kemudian swab di terminal juga ditemukan 7 positif, 3 diantaranya warga Kota Bogor, sisanya dari luar Bogor. Dan yang kita dapat informasinya, itu kebanyakan kasus positif juga karena tugas dari tempat mereka bekerja ke Sumatera, ke Kalimantan, atau ke Sulawesi gitu ya. Jadi ini yang sangat menonjol yang kita amati, karena itu kita sangat berhati-hati ketika ada warga baru selesai bertugas dari luar kota, itu semestinya dilakukan pengawasan secara maksimal. Nah, kalau pengawasan ini kan balik lagi ke individunya, Kang Bima. Apakah ada kesadaran yang tinggi bagi seseorang ketika baru kembali dari luar kota untuk mengkarantina atau mengisolasi mandiri? Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota setempat untuk mengantisipasi warganya yang masih belum memiliki kesadaran yang tinggi? Kita ada RW siaga ya, jadi di situ pengurus RW siaga itu memonitor pergerakan warganya. Namun memang persoalannya adalah berkaitan dengan kebutuhan untuk berkantor atau bekerja. Kan nggak mungkin ya kita minta paksa 2 minggu nggak kemana-mana sementara harus tugas bekerja begitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah RW siaga ini memonitor secara ketat warga kami yang melaporkan baru dari luar kota gitu. Ya, ada RW siaga, kemudian juga ada wacana terkait denda. Gubernur Ridwan Kamil mengatakan nanti mulai tanggal 27 Juli akan diterapkan denda Rp150.000 bagi siapapun yang tidak mengenakan masker di wilayah Jawa Barat. Saya ingin tanyakan hal itu Kang Bima, tapi usai jeda berikut ini tetap bersama kami di Prime Time News. Ya baik, kita lanjutkan kembali. Sudah bergabung bersama kami Wali Kota Depok, Jawa Barat, Muhammad Idris. Selamat malam, Pak Idris. Selamat malam, Bang Wahyu. Selamat malam, ya, Pak Idris, bagaimana? Kepala daerah yang lain. Ya, baik. Pak Idris, bagaimana perkembangan di Kota Depok ini mengingat PSBB kembali diperpanjang, kemudian ada juga nanti denda yang sedang disiapkan, mengingat Depok ini masih menjadi wilayah dengan kasus tertinggi di kawasan
Bogor, Depok, dan Bekasi dengan kasus hampir 1.000 ya Pak positif. Saya ingin konfirmasi sekalian, apa terobosan yang akan dilakukan ke depannya? Pertama, memang kami juga sudah mempersiapkan dari sisi fasilitas kesehatan, karena memang PSBB proporsional itu ada persyaratan ketentuan dari sisi fasilitas kesehatan. Misalnya ruang isolasi kami di RSUD sudah kami tambah sekarang sampai 150 ya ruang isolasi, dan kami juga sudah kerjasama dengan beberapa rumah sakit swasta untuk menambah ruang isolasi. Misalnya Citra Medica dan juga HGA serta Rumah Sakit Bayangkara dan rumah sakit yang lainnya. Ini dari sisi fasilitas. Nah, prediksi ini memang ternyata tidak terlalu meleset lah gitu. Kenapa? Karena kami berbatasan langsung dan tidak bisa lepas dari Jakarta juga. Ya, kami kemarin mendengar di awal Juli itu Gubernur DKI melakukan swab misalnya di tempat-tempat publik yang lebih masif, lebih banyak, bahkan door to door. Informasinya seperti itu, dan ternyata memang ada warga Depok yang kebetulan mereka ke Jakarta terjaring operasi tes swab PCR oleh DKI, sehingga memang terus terang kemarin kami juga ada yang terpapar, kalau nggak salah 2 pada hari pengumuman dari Pak Gubernur, ada sekitar 350 pasien positif di Jakarta. Itu ada 2 warga Depok. Ini sehingga dalam 2 hari terakhir ini memang terus terang terjadi peningkatan kasus positif di Kota Depok yang sebelumnya di bawah 10. Misalnya pernah 1 hari hanya 3, 2, dan kemudian 2 hari belakangan ini itu di atas 20 pasien positifnya. Seperti itu. Oke, baik. Bagaimana dengan wacana denda yang saat ini sedang dipersiapkan payung hukumnya dan rencananya akan mulai diimplementasikan pada tanggal 27 Juli? Tadi Gubernur Ridwan Kamil mengatakan ada denda 100 sampai 150 ribu. Bagaimana kesiapan pemerintah Kota Depok? Ya, kalau kesiapan kami sebenarnya sebelumnya juga kami sudah menyiapkan sanksi denda, ya, yaitu 50 ribu. Tapi kalau sudah ada arahan dari provinsi untuk dilakukan denda dengan denda finansial yang lebih besar, ini memang mudah-mudahan akan bisa mendisiplinkan masyarakat. Semangatnya tadi yang dikatakan Pak Gubernur memang semangatnya bukan untuk menuntut denda itu tadi, tapi semangatnya bagaimana masyarakat lebih aware, meningkatkan disiplin. Sebab akhir-akhir ini terus terang ketika ada pelonggaran-pelonggaran di mal, pelonggaran di tempat-tempat olahraga dan sebagainya, seakan masyarakat ini sudah bebas dari segala kehidupan normal seperti itu. Ini yang harus kita ingatkan pada masyarakat untuk lebih meningkatkan kedisiplinan seperti itu. Pak Idris, menurut Anda wilayah-wilayah mana saja atau kantong-kantong mana saja yang berpotensi bisa menjadi klaster baru COVID-19 di wilayah Depok? Ya, yang menjadi klaster baru yang menjadi perhatian kita ini kerumunan-kerumunan. Kemarin kita ngambil pelajaran di kabupaten lain di Jawa Barat. Ya, misalnya tempat pernikahan, resepsi pernikahan. Makanya untuk melaksanakan atau realisasi kelonggaran dalam resepsi pernikahan ini kami langsung kepada asosiasi hiburan dan asosiasi misalnya pengusaha tenda dan sebagainya, kami akan membuat perjanjian langsung dengan mereka, fakta integritas untuk memenuhi ketentuan itu. Dan sebab ini untuk memudahkan pengawasan terhadap mereka. Ini yang kita khawatirkan. Kalau di tempat-tempat yang terbuka, misalnya lapangan sepak bola, kami memang masih dalam tahapan diperbolehkan untuk hanya latihan, belum kepada turnamen dan perlombaan-perlombaan yang sifatnya lintas lintas kota. Ini belum kita perkenankan. Pengajian-pengajian juga dalam keagamaan, kegiatan keagamaan itu tidak boleh lintas kecamatan, masih pada skup kelurahan. Itu yang kami tahapan-tahapan pembatasan yang kami lakukan seperti itu. Oke, tetapi soal perjanjian dengan para pengusaha terutama terkait dengan resepsi pernikahan, sanksinya apa Pak di perjanjian itu? Iya, nanti sanksinya tentunya kami akan konsultasi ke provinsi, ya, termasuk juga penutupan, pembubaran, dan juga nanti bisa sampai kepada pencabutan usaha. Itu sanksi yang sudah kita buat dalam peraturan wali kota. Jadi sedang disiapkan, dan kapan rencananya Pak akan mulai diberlakukan? Kita akan lakukan kajian dan konsultasi ke provinsi, akan kita lakukan melihat perkembangan minggu ini. Kalau minggu ini bagus, berarti pekan depan itu akan bisa kita realisasi dengan tahapan persentase. Misalnya diperbolehkan kehadiran resepsi persentase misalnya hanya 30% tahapan pertama dari kapasitas ruangan. Tertutup ya. Dan kalau di luar juga demikian. Nanti akan kita tingkatkan 50%, 70% dan selanjutnya. Seperti itu.
Baik, saya ingin kembali ke Kang Bima. Kang Bima, soal wacana sanksi denda 100 sampai 150 ribu yang sedang disiapkan payung hukumnya oleh pemerintah provinsi, menurut Anda memang benar-benar diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan kedisiplinan masyarakat di Kota Bogor atau tidak sebenarnya? Kota Bogor sudah menerapkan dari mulai bulan Mei PSBB ketiga kita merumuskan satu perwali. Di situ kita implementasikan sanksi mulai dari sanksi denda dari 50.000 sampai 250.000 untuk pelanggaran di tingkat ringan ya seperti pelanggaran tidak menggunakan masker sampai pelanggaran berat seperti izin usaha yang diperingatkan, bahkan ada restoran yang sempat didenda 5 juta. Dan ada juga sanksi sosial. Jadi sebetulnya sudah sempat diberlakukan di Kota Bogor. Jadi bagi kami ini bukan hal yang baru, tapi kalau dari provinsi kemudian ada aturan yang mengatur hal yang sama, tentu kita akan fatsun, kita akan jalankan itu di Kota Bogor. Selama ini dengan aturan sanksi denda yang sudah diterapkan lewat peraturan wali kota, menurut Anda sudah cukup efektif atau belum, Kang Bima? Harus diimbangi dengan sosialisasi dan edukasi. Nggak mungkin kita hanya memperingatkan denda, gencarnya sosialisasi edukasi tentang protokol kesehatan secara masif itu kuncinya. Jadi nggak fair, tidak adil kalau kita hanya melakukan denda saja, tindakan penegakan hukum tanpa sosialisasi masif. Nah karena itu di Bogor hari ini kita lakukan sosialisasi yang masif. Kita koordinasi, kita libatkan semua, ada relawan protokol kesehatan, ada relawan AKB yang kita terjunkan juga di lapangan sembari penguatan pengawasan dari Pol PP di lapangan, termasuk camat dan lurah. Ya, saya perintahkan camat, lurah, kepala dinas untuk melakukan sidak masker setiap hari. Baik, Kang Bima, satu lagi mungkin Anda juga bisa sambil menyaksikan di layar kaca Metro TV ini gambar suasana yang hampir rutin terjadi setiap pekannya, terutama di hari Senin. Besok hari Senin, Kang Bima, Anda termasuk yang vokal yang sudah berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat terkait soal transportasi massal, KRL. Ini terutama soal jadwal dan juga antrian. Apa perkembangannya dari hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, Kang Bima? Ya, terakhir itu bantuan bis yang sangat banyak, 150 itu mampu untuk mengurai antrian di stasiun. Nah besok jumlahnya tetap banyak, tidak sampai 150 karena minggu lalu itu dari 150 setengahnya nggak kepake karena sudah cair penumpangnya. Nah besok sekitar ada 67 bis juga yang dibantu oleh kementerian dari Jakarta. Namun tetap saja harus ada solusi permanen karena tidak mungkin selamanya setiap hari Senin kita dibantu bis secara gratis. Jadi Pemkot masih berkoordinasi dengan Provinsi Jakarta, dengan BPTJ, dengan kementerian untuk merumuskan satu moda yang permanen. Jadi kalaupun berbayar ini bisa diimplementasikan karena tidak mungkin dibantu bis secara gratis terus-menerus. Baik. Terima kasih Kang Bima Arya Sugarto dan juga tadi Pak Muhammad Idris atas waktunya sudah bergabung Bapak-Bapak di Prime Time News malam hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.